البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kita akan meneruskan pembacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan kita insyaallah akan membahas kitab yang baru di dalam kitab Bulughul Maram ini, yakni kitab Siyam. Setelah pada pertemuan-pertemuan telah lewat, kita sudah menyebutkan beberapa bab, demikian juga beberapa kitab. Yang pertama kitab Taharah, disebutkan di situ oleh Ibnu Hajar hadis-hadis yang berkaitan dengan taharah, mulai dari permasalahan air, babul miyah, kemudian babul aniyah, tempat air. Juga kemudian beliau menyebutkan tentang tata cara berwudu, pembatal wudu. Demikian juga tentang pembahasan mandi, demikian juga masalah haid, demikian juga tayamum. Kemudian juga sudah kita selesaikan tentang kitab shalah, pembahasan tentang salat. Itu baik berkaitan masalah yang sangat banyak di situ, tentang syarat salat, demikian juga tentang masalah adzan, kemudian juga sifat salat, demikian juga tentang salat-salat tatawu, salat-salat sunnah, demikian juga tentang salat ketika seseorang itu safar, demikian juga sakit. Juga pembahasan tentang permasalahan imamah, jamaah wal imamah, ya salat berjamaah, demikian juga ini tata cara menjadi seorang imam, demikian juga tentang salat Jumat, salat khauf, salat istisqa, demikian juga salat khusuf dan yang lainnya. Kemudian juga di situ beliau menyebutkan tentang kitabul janaiz, ya, pembahasan tentang merawat jenazah, mulai dari yakni memandikan, kemudian mengkafani, kemudian menguburkan, demikian juga nasihat untuk mengingat kematian, demikian juga untuk menziarahi kuburan. Kemudian setelah itu disebutkan ya tentang kitab zakat, pembahasan tentang zakat baru saja kita selesaikan. Ini seperti pembahasan tentang rukun Islam. Demikian mereka para ulama menyebutkan. Ini tentang sholat, kemudian zakat, dan nanti kita akan membahas tentang kitab Asyam. Kemudian setelah itu tentang haji. Disebutkan pada pertemuan terlewat tentang kitab zakat. Ini hukum-hukum yang berkaitan tentang zakat yang wajib, demikian juga zakat ataupun sedekah yang tatawu, yang sunnah, hukum-hukum yang berkaitan dengannya, zakat mal, demikian juga zakat berupa binatang ternak, baik kambing, sapi ataupun unta, demikian juga zakat tentang tanaman-tanaman, demikian juga sedekah yang itu sunnah, siapa yang berhak mendapatkannya. Dan pada kesempatan ini kita akan menyebutkan tentang kitab Siyam yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Bulughul Maram. Bismillahirrahmanirrahim. Sebutkan oleh beliau kitab Siyam, yakni kitab yang membahas tentang asyam di kitab Bulughul Maram ini. Asyam secara bahasa sebagaimana Syekh Muhammad bin Hizam di sini, lughatan al-imsak. Siyam itu secara bahasa artinya adalah menahan. Kemudian juga disebutkan secara syariat. Imam Nawawi rahimahullah beliau menyebutkan bahwa puasa itu secara syariat, ini setelah istilah imsak maksus an syai' maksus fi zamanin maksus min syakhsin maksus.
menahan sesuatu yang khusus dari ya ini menahan yang khusus dari sesuatu yang khusus di dalam waktu yang khusus dari seseorang yang khusus. Ya demikian. Beliau menyebutkan seperti itu. Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, wal imsak ani mufattirat ma'a iqtirani niyah bihi min tulil fajri ila ghurubi syams. Puasa itu adalah al-imsak, menahan anil mufattirat. Ya, mufattirat dari hal-hal yang membuat iftar, yakni berbuka. Seperti makan, minum, demikian juga jima. Ma'iktiran aniyah, bersama dengan niat. Ya, bersama dengan niat dia itu. Bihi dengannya. Ini berniat untuk menahan, berniat untuk berpuasa. Bukan sekedar tidak makan dan tidak minum kemudian tidak ada niat. Harus di situ niat. Sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Kemudian disebutkan juga di situ ada asma ukhra li shaum. Nama-nama yang lain dari puasa. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa puasa diberi nama dengan as-sabr. Diberi nama dengan sabr juga, sabar. Walaupun sebagian mengkritik penamaan sabar ini. Dengan dalil apa? Apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam Musnad Imam Ahmad bahwa Nabi SAW beliau mengatakan shaum syahr sabr, puasa bulan kesabaran. Sebagian mengatakan bahwa puasa itu adalah kesabaran. Tapi ulama yang dimaksud itu adalah bulannya itu, bulan yang penuh dengan kesabaran. Di bulan Ramadan itu bulan yang penuh kesabaran. Jadi itu adalah sifat untuk bulan tersebut. Sebagian mengatakan seperti itu. Sebagian mengatakan para ulama bahwa nama lain dari puasa, dari shaum itu yang dihitung imsak menahan adalah apa? Asyahah. Ya, asyahah itu nama lainnya. Bagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah. At-tabi'un al-abidun, al-hamidun, as-saihun, ar-raqiun. Orang-orang yang bertobat, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala. As-saihun, yakni orang-orang yang dia itu berpuasa. Ar-raqiun, orang-orang yang rukuk. Ya demikian, ini nama lain dari puasa. Kemudian jenis-jenis puasa disebutkan karena kita sekarang ingin membahas tentang kitab As-Siyam. Di situ disebutkan di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau menyebutkan di syarah kitab Siyam di Umdah bahwa as-shaum khamsah anwa, puasa itu adalah 5 jenis puasa itu. Yang pertama as-shaum al-mafrud bisyar, puasa yang diwajibkan, yang difardukan secara syariat, yaitu puasa bulan Ramadan. Adaan baik yang dilakukan langsung di bulan itu ataupun qadaan yang mengganti. Kalau dia sakit atau mungkin safar atau mungkin haid, umpamanya perempuan ini, maka diqadha, dibayar diganti di selain bulan Ramadan. Kemudian wasomul wajib fil kafarat. Ya, puasa wajib karena kafarah, umpamanya dia bersumpah kemudian dia membatalkan sumpahnya, maka membayar kafarah, berpuasa 3 hari. Demikian juga yang lainnya, yang umpamanya mendatangi istrinya ketika bulan Ramadan, maka yang mengganti dengan 2 bulan berturut-turut puasa kalau mampu. Itu. Berarti tadi sudah 3. Ini puasa bulan Ramadan yang itu adaan ataupun qadaan, yang 2 kemudian puasa wajib yang lain seperti membayar kafarah. Kemudian yang keempat wal wajib bin nadar, puasa wajib karena nadar. Ya, karena dia nadar, umpamanya kalau aku berhasil aku akan berpuasa, bernadar dia, maka ini wajib bagi dia. Dan hukum nadar sendiri mereka para ulama mengatakan itu adalah makruh, sebagian mengatakan haram. Seperti Syekh Utsaimin, ya seperti para ulama yang lain menyebutkan itu apa? Haram. Karena itu timbul dari apa? Kebakilan. Tapi dalam yang lebih tepat adalah makruh itu. Kemudian yang kelima, shaum tatawu, puasa tatawu, puasa sunnah.
Kemudian disebutkan bahwa puasa Ramadan, walaupun di dalam pembahasan ini bukan hanya puasa Ramadan saja, puasa yang lain juga. Puasa Ramadan itu diwajibkan bagi setiap muslim yang sudah balik, sekitar umur 15 tahun ke atas atau 14 tahun ke atas, kira-kira seperti itu, berakal, kemudian dia mukim, tidak safar, demikian juga mampu untuk puasa, maka wajib dia melakukan puasa bulan Ramadan. Kemudian kapan diwajibkan puasa bulan Ramadan itu? Disebutkan oleh Imam Nawawi di Syarh Muhadzab, sama Rasulullah SAW Ramadan 9 sinin. Nabi SAW beliau puasa Ramadan 9 tahun. Li'annahu furida fi Sya'ban fi sanah ats-tsaniyah min al-hijrah. Karena diwajibkan puasa Ramadan itu di bulan Sya'ban, sebelum Ramadan di tahun yang kedua. Berarti berapa? 9 tahun. Lalu meninggal ketika beliau hijrah di Madinah, ya, ketika beliau tinggal di Madinah selama 10 tahun. Ini beliau berarti puasa Ramadan 9 kali, diwajibkan di bulan Sya'ban tahun yang kedua. Dan itu ijma'. Kemudian keadaan kewajiban puasa ini awalnya disebutkan ini puasa bulan Ramadan, itu awalnya tidak bulan Ramadan yang diwajibkan. Umiral muslimun awalan bisyam yaum Asyura. Pertama kali kaum muslimin itu diwajibkan berpuasa di hari Asyura. Ya, tanggal 10 Muharram. Kita sekarang ini Dzulhijjah. Sekitar mungkin tanggal 20-an nanti masuk bulan Muharram. Bulan yang awal di tahun yang baru. Maka di tanggal 10 itu dulu ya 10 Asyura itu wajib. Dan sunnah tanggal 9 juga, 9 Asyura. Adapun puasa tarawih tanggal 8 Dzulhijjah ya tidak ada sunnahnya itu. Yang sunnah itu tanggal 9 Dzulhijjah, puasa Arafah. Walaupun boleh juga tanggal 9 berpuasa boleh. Tapi puasa tarawih tidak ada penyebutan seperti itu. Kemudian ya disebutkan awalnya yang diwajibkan itu adalah puasa bulan Asyura, tanggal 10 di bulan Muharram itu puasa Asyura. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha muttafaqun alaih. Kemudian diwajibkan puasa bulan Ramadan. Maka menjadilah puasa di tanggal 10 ya Muharram itu mustahab, sunnah. Kemudian disebutkan juga bahwa puasa itu dulu awalnya itu adalah apa? Awal-awalnya itu tidak boleh makan, demikian juga tidak boleh minum, demikian juga jima. Itu ketika apa? Ketika mulai tidur. Umpamanya kita tidur di malam hari itu, sudah itu mulai tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Gitu. Jadi setelah bangun tidur tidak boleh makan. Sampai kemudian ya diperbolehkan ketika malam hari makan, minum, demikian juga yang lainnya dari yang membatalkan puasa. Ketika mulai fajar terbit baru tidak boleh. Jadi dulu awalnya demikian. Awalnya dulu mulai tidur itu tidak boleh. Atau kemudian sholat Isya yang terakhir itu ya kemudian tidak boleh lagi. Yang demikian. Yang membatalkan puasa itu tidak boleh untuk dilakukan. Kemudian semua di sini oleh beliau hadis yang pertama, hadis nomor 632. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis muttafaqun alaih. Qala beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu Ramadan bi yaumin, bi shaumi yaumin wala yaumain. Jangan kalian mendahului puasa Ramadan dengan puasa satu hari, wala yaumaini, dan jangan 2 hari. yakni sebelum Ramadan. Tanggal 30 atau tanggal 29 Sya'ban. Tidak boleh. Illa rajulun, kecuali seseorang kana yasum, yang dia biasa berpuasa, ya, yasumu shauman falyasumhu, biasa puasa padanya, maka boleh dia berpuasa. Muttafaqun alaih. Di sini semua Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi umpamanya tanggal 30 atau tanggal 29 Sya'ban itu ya pas hari Kamis umpamanya. Dia biasa puasa hari Senin dan Kamis. Ya, maka boleh dia.
seperti itu. Karena dia memang biasa melakukan hal demikian. Kalau tidak, maka tidak boleh. Kemudian disebutkan di sini, kenapa puasa Ramadan dikatakan dengan Ramadan? Disebutkan ya oleh para ulama, li'annahu yarmudud dunub, karena puasa bulan Ramadan itu yarmudu dari Ramadan. Yaitu apa? Yahrikuha, membakar dosa-dosa. Wa yuhlikuha, dan menghancurkan dosa-dosa. Yang diberi nama puasa bulan Ramadan karena puasa itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Sebagian mengatakan li'irtimadi nas fihi min harril ju', ya, wa muqasati syiddati. Karena waktu itu manusia dalam keadaan melawan panasnya apa? Lapar. Demikian juga berat sekali, sehingga diberi nama Ramadan ini. Jadi mereka mengatakan seperti itu. Kemudian, apakah boleh kita mengatakan bulan Ramadan? Kesimpulannya adalah boleh. Sebagian tidak boleh mengatakan bulan Ramadan itu. Yang benar adalah boleh mengatakan bulan Ramadan. Kemudian hukum puasa 1 hari ataupun 2 hari sebelum bulan Ramadan, maka hukum asalnya adalah tadi tidak boleh. Kecuali kalau dia bertepatan puasa yang biasa dia lakukan. Apa hikmah larangan untuk dia itu berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan? Ya, disebutkan sebagian ulama agar lebih kuat ketika menghadapi bulan Ramadan itu. Sebagian mengatakan seperti itu. Sebagian mengatakan ya ini takut tercampurnya antara yang wajib dengan yang sunnah. Ini demikian. Sebagian mengatakan ya ini larangan ini karena takut nanti menjadi bertambah jumlah hari yang ada di bulan Ramadan. Demikian. Sampai di sini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.